Alhamdulillah kalau sudah terdengar dengan jelas, semoga tidak ada kendala teknis selama saya menyampaikan materi dan juga selama teman-teman nanti praktik sampai tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Selamat datang kembali di kelas Skill Update yang kesekian kalinya. Ada beberapa teman-teman yang menjadi member. Saya yakin ini bukan pertemuan kita yang pertama, insya Allah. Kalau untuk yang baru saja mengikuti, saya ucapkan selamat bergabung, semoga berkenan, semoga mendapat insight baru. Kalaupun sudah pernah mendapat ilmu ini sebelumnya, semoga ini menjadi hal yang bisa memperkuat pengetahuan kita. Di sini kita tidak akan mengajari sebagai seorang guru begitu ya, tapi di sini kita ingin sharing bersama. Saya memiliki pengalaman di dalam bidang Master of Ceremony dan saya yakin teman-teman juga punya pengalaman, cuman pasti bervariasi, baik dari segi waktu dan juga dari segi pengalaman real di lapangan pasti berbeda-beda. Sehingga di kelas ini saya ingin mengajak teman-teman, silakan ketika ingin sharing tentang pengalaman yang terkait dengan materi yang saya sampaikan, apabila ada perbedaan, keunikan, ataupun mungkin teman-teman punya point of view sendiri, boleh banget disampaikan di kolom chat. Sebelum kita mulai, saya akan sedikit memberi informasi kaitannya dengan segmentasi dari kelas ini. Yang pertama kita akan mendengar dan juga memperhatikan materi dari saya terlebih dahulu selama kurang lebih 30-45 menit. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi praktik 3 sampai dengan 5 orang. Tentu kalau masih ada waktu kita akan tambah sesuai dengan kapasitas durasi, dan nanti yang terakhir kita akan tutup dengan sesi tanya jawab yang teman-teman bisa tulis pertanyaannya melalui kolom chat. Nanti akan saya jawab dengan cara membaca pertanyaan di kolom chat dan saya akan langsung jawab. Sehingga apapun bentuk pertanyaan yang mungkin detik ini sudah terpikirkan ingin bertanya apa, boleh disimpan terlebih dahulu supaya tidak terkubur dengan chat-chat yang lain, karena pada saat sesi materi disampaikan, kolom chat itu kita fokuskan untuk berbagi pengalaman ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa, kirim saja pengalaman-pengalaman yang unik, asalkan bukan pertanyaan dulu. Jadi kalau pertanyaan kita keep supaya tidak terkubur atau terlewat. Kemudian kalau nanti banyak pertanyaan yang belum bisa saya akomodir karena juga keterbatasan waktu, maka teman-teman bisa mengcopy paste pertanyaannya ke DM saya yang nanti akan saya jawab keesokan harinya dengan menggunakan voice note supaya juga lebih jelas teman-teman ya. Sekalian juga kita menyambung silaturahim setelah kelas skill update. Baik teman-teman, seperti biasa saya ingin kenalan terus sama teman-teman yang baru gabung, terutama saya ingin kenalan, dan yang udah sering bergabung saya pengen tahu lagi kenapa kok teman-teman sangat tertarik untuk mengikuti kelas Master of Ceremony ini. Apa motivasinya, apa tujuan setelah mengikuti kelas ini. Kira-kira boleh ditulis dari sekarang melalui kolom chat, nanti saya akan baca satu persatu supaya saya mendapatkan gambaran. Kira-kira ini apa saja sih yang harus saya penuhi sebagai seorang narasumber di kelas kita ini? Silakan. Oke, ini ada yang member sampai Juni. Wow, keren. Ingin menambah skill baru. Baik. Mau lancar nge-MC Kak, nggak terbata-bata. Baik. Bismillah, di sini kita latihan bareng-bareng ya. Kak Kak Sulisnida. Masih mana nih? Langsung banyak. Terima kasih banyak antusiasnya, keren-keren. Ini peserta skill update ya. Tadi sampai masih perlu banyak yang diasah sebagai MC. Baik, nanti di sini kita akan saling mengasah dari pengalaman yang sudah ada, baik saling mengisi dari setiap pengalamannya teman-teman.
Oke, suara ketika nge-MC supaya lebih bulat dan nggak nge-freeze pas MC. Siap, bismillah, nanti kita bantu bareng-bareng. Menambah pengalaman baru, insya Allah nanti akan tambah pengalaman dan juga perspektif baru dari teman-teman yang lain. Biar nggak hilang arah Kak, selama ini otodidak soalnya. Baik, semoga nanti bisa lebih punya gambaran yang jelas ya Kak ya ketika nanti menjadi MC. Agar bisa lebih upgrade diri dan punya pengalaman baru juga biar bisa pede Kak buat bisa bicara di depan umum. Ingin menambah ilmu, dimintai tolong jadi MC. Wah, kapan nih Kak Cynthia? Nanti silakan ya, apa yang ingin dipersiapkan boleh dikasih tahu di sini. Siapa tahu nanti bisa saya tambahkan di pembahasan akhir di pertanyaan boleh. Halo Kak, saya member dari bulan Januari hingga sekarang. Wah, terima kasih banyak Kak Argi Aprian. Masya Allah, ini memang berkali-kali saya ketemu sama Kak Argi Aprian. Semoga tidak bosan ya Kak Argi ya. Ketemu sama saya, Kak Sakila, dan teman-teman yang lain juga. Semoga ilmu yang diulang-ulang terus ini memang nanti akan jadi ilmu yang terpatri di sanubari. Dan juga insya Allah lebih mudah untuk dipraktikkan di lapangan. Dan jangan lupa nanti bagi-bagi juga ilmunya ke teman-teman yang lain ya. Saya ingin mengasah bakat berbicara di depan umum dan menambah percaya diri. Ingin bisa nge-MC tanpa drama, PD public speaking. Belajar skill baru untuk upgrade skill MC. Menambah pengalaman dan ilmu baru biar tidak kaku saat menjadi seorang MC. Sering diminta jadi MC di majelis taklim. Masya Allah. Ingin mengasah kemampuan MC dan bisa mengatasi grogi atau gugup saat membawa acara. Tertarik, keren, ingin menambah skill dan ingin menjadi seorang MC. Amin. Suara Kak Farhat agak beda, lagi sakit Kak. Betul, terima kasih banyak Kak Anggita Liandika, perhatian sekali. Iya, saya tidak tahu kenapa ini sudah hampir 1 bulan ya saya flu, tapi ini sudah jauh lebih baik daripada awal bulan Juni kemarin. Saya flu berat waktu itu, tapi ini sudah jauh lebih baik dan sedikit demi sedikit suara saya sudah mau kembali seperti sedia kala. Jadi mohon doanya dan untuk teman-teman jaga kesehatan karena ini sudah masuk pancaroba mungkin ya. Udah agak sering ada hujan tapi juga sering panas juga. Jadi memang akan berdampak dengan em, tubuh kita. Dan apalagi kita MC ya, kita seorang public speaker, suara juga jadi modal utama, investasi emas kita dari suara. Dan kalau flu biasanya memang suaranya itu jadi langsung beda, anjlok. Teman-teman ada yang sama nggak sama saya? Kalau udah flu suaranya jadi 180 derajat beda orang. Ingin bisa memulai pembicaraan di ruang umum, nggak mudah nge-lag di tengah pembicaraan. Husna ingin menambah ilmu dan pengalaman sebagai muslimah untuk bekal public speaking yang baik. Waalaikumsalam, salam kenal, saya Feby Rahmawati, salam kenal Kak Feby, baru ikut kelas, mau latihan jadi backupan MC, jadi biar kalau ada yang butuh dadakan, aku pun mau mengasah dari awal dulu apa yang dibutuhkan. Semoga nanti bukan jadi backupan ya, tapi jadi MC utama. Amin. Ingin bekal lebih banyak untuk membawakan acara sekolah dan lebih percaya diri berbicara di depan umum. Sebagai seorang MC harus selalu belajar dan berkembang, setuju? Alasan utama untuk menjadi MC yang lebih profesional, mengurangi typo mulut saat nge-MC dan melatih kemampuan nge-MC. Memperbanyak bekal pengetahuan public speaking dalam MC dengan cari partner belajar yang plus praktik. Oke. Menambah skill MC karena Agustus jadi MC upacara HUT di tempat saya. Wah, lancar-lancar. Ini cocok, nanti kita juga akan bahas tentang MC formal yang menggunakan suara bulat, yang mana ini juga akan digunakan ketika teman-teman ditunjuk sebagai MC upacara bendera. Wow, banyak sekali alasannya. Terima kasih banyak. Tidak bisa saya baca sampai bawah. Tapi secara garis besar teman-teman intinya mau menambah ilmu, mau mengasah kemampuan yang sudah dimiliki maupun ini merupakan pengalaman yang baru. Terima kasih sudah berbagi, saya jadi lebih paham kebutuhan teman-teman. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke slide yang pertama. Kita
kita akan masuk dulu dari jenis MC dan perbedaannya. Disclaimer lagi, untuk kelas MC ini kita akan membahas lebih kepada MC general non-wedding, yakni formal, semi-formal, dan non-formal. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan terkait MC wedding, dari mulai engagement, akad, sampai dengan resepsi, boleh nanti ikut kelas skill update yang MC wedding, supaya lebih jelas. Di sini kita akan membahas event-event yang sifatnya non-wedding. Dari event-event tersebut kita bisa bagi ke dalam 3 aliran utama ya teman-teman. Ada formal, semi-formal, dan non-formal. Formal kita tahu bersama, contohnya ada upacara bendera, ada serah terima jabatan, penandatanganan MOU, seminar, konferensi internasional, rapat pemegang saham, semuanya bisa dibuat secara formal. Yang mana prinsipnya kalau MC formal pasti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata-kata yang digunakan pun baku, dan ketika kita membawakan acara kita membaca teks, tidak berimprovisasi karena semuanya sudah terstruktur. Kedua, semi formal. Secara susunan acara kebanyakan sama, dan jenis acara yang dipandu pun bisa saja sama kecuali kalau upacara bendera ya. Tapi upacara bendera pun ada versi MC semi formalnya. Kalau teman-teman nanti menonton ataupun sering nonton nih setahun sekali di channel Sekretariat Negara, itu kalau untuk upacara bendera sebelum upacaranya dimulai pasti akan ada MC atau host soft openingnya terlebih dahulu. Di situ juga nanti akan memberi update terkait siapa saja yang sudah datang, kemudian Bapak Ibu pejabat negara ini menggunakan kostum apa saja, tema upacara bendera kali ini apa, dan lain sebagainya. Itu dibawakan secara semi formal, yaitu dengan ditandai mereka berimprovisasi, menggunakan gaya yang luwes, tidak tekstual, dan mampu membangun suasana yang hangat dan juga meriah. Nah, di situ letak perbedaannya. Ketika MC semi formal kita tidak 100% dari cue card, tapi kita bisa improvisasi. Kemudian pembawaannya juga lebih luas, tapi secara jenis acara yang dibawakan ini kurang lebih sama, dan juga jenis susunan acara itu juga kurang lebih sama dengan formal. Nah, yang paling beda itu pasti yang informal, karena informal tidak ada aturan tertentu yang mengharuskan kita untuk melakukan susunan acara dengan pakem ya. Namun satu-satunya yang bisa kita jadikan patokan adalah tentu konsep yang diinginkan oleh klien atau konsep yang diinginkan oleh panitia. Dan pembawaannya pun tidak selalu yang ceria atau yang lucu, tapi bisa juga acara informal itu dibawakan secara anggun, secara tenang, kemudian elegan, tergantung dengan jenis acaranya. Contoh ketika saya memandu acara kajian waktu itu, kajian yang format acaranya itu ada sesi curhatnya. Nah, itu kan acaranya masuk informal ya, karena memang tidak ada urutan acara khusus. Walaupun di situ informal, tapi di situ saya harus membawakannya dengan hikmat, kemudian juga harus masuk emosinya untuk audiens supaya haru biru, supaya curhatnya ngena, supaya acaranya itu ngena. Nah, bisa juga pembawaan informal seperti itu. Itu tadi 3 jenis MC dan perbedaannya secara general. Kemudian kita akan coba kulik apa saja detail-detail yang perlu kita siapkan untuk menjadi MC formal, semi formal, dan non formal di slide berikut ini. Formal. Acara yang dilaksanakan secara formal atau resmi biasanya adalah acara yang memiliki tingkat keseriusan yang tinggi. Contohnya tadi adalah upacara pengibaran bendera, upacara pelantikan pejabat atau acara kenegaraan lainnya. Semuanya terlaksana sesuai dengan protokoler atau prosedur yang telah ditetapkan agar acara terasa begitu hikmat. Di sini teman-teman yang bekerja di protokoler atau setda atau sekretariat daerah, baik di tingkat
kabupaten, kota, provinsi, bahkan mungkin nasional sangat memahami hal tersebut. Protokoler ini menjadi kitab suci dari acara ya. Kita harus mengetahui ini pejabat kalau setingkat ini maka duduknya di mana, disebutkan di mana, yang mana dulu yang harus disebutkan dan lain sebagainya. Kemudian kita untuk sebagai MC eksternal yang dikasih mandat untuk jadi MC formal di depan para pejabat, tentu kita juga harus mengetahui hal itu dan kita juga harus mau dan terbuka dengan masukan serta berkoordinasi dengan protokoler, karena bisa saja yang sudah kita siapkan ini akan dirubah oleh protokoler sesuai dengan situasi kondisi terupdate di acara, sehingga mindset utamanya juga harus disiapin bahwa rundown itu mitos, revisi itu pasti. Yuk repeat after me di rumah masing-masing. Rundown itu mitos, revisi itu pasti. Dari mindset tersebut, kita akan jauh lebih siap menghadapi dinamika event. Karena perubahan itu nyata adanya dan GR itu bisa saja hanya baru 50% aja yang fix, 50%-nya lagi dinamis. Maka teman-teman mentalnya harus kuat, jangan gampang panik kalau ada perubahan. Oke, itu kaitannya sama pengertian formal. Selanjutnya, next slide. Hal-hal yang perlu kita siapkan mulai dari suara dulu. Tadi ada yang mengirim pesan, saya ingin tahu bagaimana teknik suara bulat terutama untuk MC formal. Sebelum kita bahas tekniknya, ini kita bahas karakteristik suaranya bagaimana. Jadi karakteristik suara MC formal ini tentu adalah tegas, berwibawa, dan hikmat. Menggunakan nada rendah, dalam, dan bulat. Kemudian sebagai patokan kita bisa membayangkan suara MC pada acara-acara formal seperti upacara, pelantikan, dan berbagai acara formal lainnya yang bisa kita akses di internet. Kemudian kalau untuk suara perempuan maka jenis suara yang digunakan adalah alto. Kalau laki-laki suaranya ngebass. Berikutnya harus berbicara dengan lantang atau penuh power dan tegas. Artikulasi jelas. Ucapkan kata seolah setiap bunyi mengandung huruf O, terutama pada huruf vokal ya. Contoh, upacara pengibaran bendera. Nah, itu kan huruf vokalnya nggak upacara pengibaran bendera, bukan gitu ya, tapi ada sedikit huruf O yang kita masukkan. Upacara pengibaran bendera. Jadi ada O-nya yang kita masukkan ke dalam setiap huruf vokal. Dan yang terakhir, menjaga konsistensi nada rendah sepanjang acara. Oke, sekarang kita tambahkan kaitannya dengan teknik. Teknik suara bulat itu tidak lepas dari abdominal breathing. Abdominal breathing itu apa coba? Ada yang tahu? Coba ketikkan di kolom chat. Abdominal breathing. Kalau nggak tahu nggak apa-apa sambil chat-chat GPT atau Gemini. Iya. Abdominal breathing, nafas perut atau pernapasan perut atau pernapasan diafragma. Diafragma itu kan letaknya ada di bawah paru-paru kita ya, rongga. Jadi antara paru-paru kita dengan organ pencernaan kita itu masih ada rongga nih. Letaknya masih di tulang rusuk tapi bagian bawah. Nah, yang kita rasakan ketika suara perut, ketika nafas perut itu kita yang mengembang ketika nafas itu masuk bukan dada ataupun bukan pundak kita yang naik turun, tapi tulang rusuk bagian bawah kita itu melebar ke samping. Nah, ketika nafas ini tenang.
Selamat datang dalam acara Skill Update Award. Kurang lebih begitu. Kalau kita pakai suara dada, ini yang mengembang bagian paru-paru kita. Selamat datang dalam acara Skill Update Award. Nah, saya jadi agak sedikit ngotot di bagian sini. Tapi kalau saya rubah ke abdominal breathing, selamat datang dalam Skill Update Award. Jauh berbeda. Saya lebih nyaman menggunakan teknik yang kedua. Namun ada beberapa teman yang merasakan, kok susah banget sih Far abdominal breathing, gak enjoy aku jadinya, lebih enakan pakai suara dada. Secara sekilas, memang kalau pernapasan dada kita tidak perlu berpikir, aduh mau ngomong aja harus ngerubah teknik pernapasan seperti tidak seperti biasanya. Tapi kalian akan merasakan efeknya. Kalau teman-teman memaksakan suara lantang atau berpower itu asalnya dari nafas paru-paru atau dada nih, akan jauh lebih berat ke depannya. Suara jadi gampang habis, kemudian sini kita rasanya seperti tercekik atau gampang serak. Nah, sedangkan kalau dari abdominal breathing, ini kita nggak maksa tenggorokan kita, tapi ya kita otot-otot perut kita itu bekerja, membantu suara kita itu lebih lantang dan berpower. Selain itu, suara perut itu juga menghasilkan suara yang lebih mikrofonis. Supaya lebih jelas, ketika latihan pernapasan perut, kita boleh menggunakan dua tangan kita. Satu kita letakkan di dada, satu kita letakkan di perut kita. Atau satu kita letakkan di rusuk samping sini ya. Nah, ini kalau rusuknya udah ngembang. Nah, ini baru kita pakai pernapasan perut. Nah, tidak mengembang dadanya. Beda ya kalau ngembang dadanya gini. Nah, kelihatan. Ini naik turun. Tapi kalau suara perut tidak. Oke? Siap ya dipraktikan sendiri-sendiri di rumah. Jangan cuma sekali dua kali aja, tapi sering. Nanti boleh pakai hitungan 4-4-4 kalau kata Kak Sakila. Bisa juga pakai hitungan 4-7-8. 4 tarik napas, 7 kita tahan, 8 kita hembuskan. Jadi 4, tahan sampai 7, hembuskan sambil bilang A. A yang dihasilkan pun akan jauh lebih bulat. Kalau kita pakai suara dada, A jadinya lebih nyaring daripada suara perut. Maka kunci suara bulat itu memang harus datang dari abdominal breathing, kemudian dibantu dengan pelafalan huruf vokal yang sedikit ditambahkan huruf O. Maka nanti akan jadi suara bulat, terutama untuk suara MC formal. Selain itu juga akan didukung dengan intonasi yang tepat. Intonasi formal itu kan tidak yang naik turun ya. Naik turun itu misalkan, selamat pagi hadirin yang kami hormati, itu naik turun. Kalau ini, selamat pagi hadirin yang kami hormati, cenderung flat, paling ada penegasan di ujung-ujung saja. Berikutnya adalah sikap tubuh. Kalau untuk MC formal, posisi kita itu tidak di tengah panggung, melainkan ada di kiri panggung. Kok gitu sih Kak? Kenapa nggak di tengah seperti yang lain? Karena sifatnya acara formal itu memang fokus pada seremonial upacaranya. Contoh serah terima, simbolis apa gitu ya. Nah, MC itu bertugas untuk mengarahkan menggunakan suaranya. Kalau MC semi formal dan informal, MC appearance-nya harus muncul, physically harus kelihatan di tengah panggung, karena di situ juga butuh yang namanya acaranya biar lebih hidup. Karena di semi formal dan informal kan akan ada interaksi, akan ada improvisasi, mungkin juga gimmick-gimmick tertentu, yang mana butuh interaksi langsung dengan audiens. Dan karena formal ini tidak membutuhkan hal tersebut,
Selain itu juga komunikasi yang digunakan dalam naskah MC formal ini komunikasi satu arah, one way communication, maka tidak butuh appearance MC. Toh juga acaranya itu bukan MC-nya, acaranya adalah seremonialnya itu. Maka MC-nya ditaruh di pinggir kiri biasanya. Nah, walaupun kita di pinggir kiri, sikap tetap harus jadi perhatian utama teman-teman. Harus tetap berdiri tegak saat menjadi pembawa acara resmi, membusungkan dada, kemudian menunjukkan rasa percaya diri, tetap tersenyum. Angkat dagu sedikit, jangan terlalu menunduk. Oleh karena itu, pegang cue card-nya harus 45 derajat, tidak menutup wajah. Jangan terlalu seperti ini, atau jangan terlalu seperti ini. Pastikan kepala kita tetap lurus, dagu kita agak terangkat sedikit. Cue card 45 derajat dari pandangan kita. Posisi kaki rapat dan postur tubuh mencerminkan wibawa serta profesionalisme. Berikutnya adalah pakaian. Pakaian MC formal ini biasanya mengikuti protokol. Bisa menggunakan seragam, bisa juga menggunakan jas, batik, kebaya, ataupun kostum tertentu yang ditentukan oleh panitia ataupun yang punya acara. Baik, next slide. Kita akan bahas tentang naskahnya ini seperti apa sih sebenarnya ya ketentuannya. Boleh kita pindah ke slide berikutnya. Oke, tim oke, terima kasih. Nah, ini contoh untuk pakaian MC formal kurang lebih seperti ini. Next slide. Ini untuk naskahnya. Ketentuannya adalah menggunakan bahasa yang formal, mengikuti kaidah KBBI, pola kalimat aktif biasanya, kemudian membaca naskah, tidak melakukan improvisasi, lalu menuntut kalimat yang lebih ringkas serta efektif, tidak bertele-tele. Contoh di sini, pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Next slide. Oke, semi formal. Tadi sedikit sudah saya singgung ya, kalau di sini kesannya adalah menghadirkan suasana yang ramah, namun tetap hikmat dan suasananya itu lebih hidup. Yang mana kita juga perlu kemampuan menjahit acara demi acara supaya kita tidak terkesan seperti bacain rundown aja, tapi kita mampu menjahit dari acara sebelumnya ke acara selanjutnya. Next slide. Untuk suara MC semi formal, dasarnya masih pada suara bulat. Namun di sini tidak harus O. Tetap lebih ke smiling voice yang kita tekankan. Misalkan tadi dari salamnya saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk formal. Tapi kalau semi formal bisa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ada naik turunnya tapi tetap suara mikrofonis yang datang dari suara perut ini tetap dipertahankan. Singkatannya ini, surba, suara rendah berwibawa. Dasarnya tetap acara formal tadi. Lalu smile, suara manis itu lewat ekspresi. Ekspresi apa? Pastinya ekspresi senyum atau smiling voice. Mood on, ingat moodnya harus bagus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita udah ada di panggung MC, kita sudah memegang mikrofon, pegang cue card, maka fokus untuk melayani audiens kita dengan menampilkan yang terbaik. Intonasi teratur dan anggun, serta jangan berbicara seperti sedang ngobrol biasa, tapi berbicara seperti ngobrol cuma next level. Yang terakhir adalah melatih intonasi dengan meniru MC profesional. Ini juga hal yang saya sangat sukai ketika saya menemukan role model atau ketika saya sedang melihat role model saya ini jadi MC entah secara langsung
ataupun melihat di video gitu ya. Saya suka sekali memperhatikan, kemudian sambil mengawang-awang, oh berarti tadi begini caranya, oke berarti tadi intonasinya kayak gini, sambil ditirukan sedikit lirih-lirih aja nggak apa-apa. Jadi waktu itu saya pernah mengikuti satu acara, kemudian MC-nya ini kebetulan saya ngefan banget sama beliau. Beliau juga sering menjadi MC kepresidenan ya. Lalu wah mumpung banget nih bisa belajar langsung. Saya perhatikan, saya sambil tiru-tirukan gitu. Oh, intonasinya berarti kayak gini nih. Naiknya di sebelah sini, penekanannya di sini, tadi improvisasinya ini. Oh, kata sambungnya ini. Oh iya ya, aku nggak kepikiran, biasanya aku nggak kayak gitu. Akhirnya ada hal baru yang bisa kita bawa. Berikutnya adalah sikap tubuh. Karena MC semi formal ini kita sudah harus ada interaksi, maka kan kita ada di tengah-tengah panggung nih biasanya, atau bahkan mingle ke audiens. Maka tetap harus menjaga posisi tegak, elegan, serta ramah. Dan posisi berdiri untuk laki-laki ini dibuka setengah lebar pundak. Kalau sedangkan perempuan ini satu kaki boleh sedikit dimajukan ke depan atau sejajar juga bisa. Lalu kalau MC berpasangan, laki-laki itu di kanan, perempuan di kiri. Kemudian ketika kita memegang cue card, kita bisa megang cue cardnya di kiri, mikrofon di kanan. Tapi tentunya ini fleksibel untuk teman-teman yang left-handed. Berikutnya adalah ekspresi wajah. Tentu di sini harus pasang senyum, ekspresi antusias, bahkan saat tidak berbicara. Misal ketika kita mendengarkan pengisi acara menyampaikan sambutan, kita tetap tersenyum, memperhatikan beliau, apalagi kalau kita masih berada di sekitar depan panggung yang mana sangat memungkinkan audiens melihat sikap kita, maka tetap tersenyum. Anggukkan kepala sedikit, perhatikan. Siapa tahu juga dari sambutan yang disampaikan ini bisa kita ulas kembali untuk menjahit acara berikutnya. Yang ketiga adalah pakaian. Sebetulnya masih sama untuk acara formal dan semi formal. Pakaian yang digunakan adalah pakaian formal, bisa office look, bisa juga yang lebih next level, misalkan mau dikombinasi dengan wastra Indonesia ataupun juga sekalian pakai baju adat, ini masih aman. Tapi yang penting kita menyesuaikan dengan tema dan approve oleh klien. Next. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau saya pribadi memang sering sekali mengenakan selendang untuk tambahan aksesoris dan untuk membuat kesan outfit saya ini menjadi lebih resmi dan berwibawa. Selain itu, kalau tidak selendang ya berarti aksen batik di rok atau di celana atau mungkin di blazernya atau di outernya itu juga bisa. Next slide. Nah, kalau untuk naskah, tentu tetap wajib naskah walaupun kita improve ya teman-teman, karena kita juga harus bertanggung jawab pada susunan acara. Ditakutkan ketika tidak membawa naskah ini jadi malah takutnya tidak sesuai dengan rundown dan juga terlihat tidak seperti MC. Maka naskah itu tetap harus dibuat. Kemudian naskah itu bisa ditulis secara lengkap, bisa juga ditulis ringkasan senyamannya. Namun kalau saya untuk acara high level meeting yang mana improve-nya itu banyak, saya malah justru tetap menulis kira-kira apa yang akan saya improvisasikan. Walaupun nanti pada akhirnya saya akan kembangkan sendiri berdasarkan kalimat yang saya pakai ketika acara tersebut. Namun tidak ada salahnya ketika kita berjaga-jaga membawa naskah yang full script. Terutama ini juga untuk kita baca-baca, kita pahami lagi. Cue card setidaknya berisi ada rundown-nya, kemudian deskripsi singkat setiap segmen, daftar tamu undangan dan pejabat, nama pengisi acara, serta sponsornya apa saja. Jangan lupa juga product knowledge dari acara tersebut, ini juga penting. Lalu kalau mau ditambahkan gimmick-gimmick tertentu, atau misalkan kalau mau improve nanti improve-nya seperti apa juga silakan ditulis. Nah, kalau misalkan kau belum terpikirkan nih mau improve seperti apa, mau menjahit kalimat yang mau dijahit setelah sambutan satu ke sambutan berikutnya apa,
Ini bisa siapkan kertas kosong juga. Ini juga bisa, kertas kosong tetap wajib disiapkan kalau jaga-jaga juga kalau teman-teman ada revisi. Jadi nyatetnya itu juga masih tetap rapi. Kalau misalkan pakai tablet ini pasti lebih mudah lagi. Bisa langsung direvisi tanpa harus oret-oretan, tetap bisa rapi. Tapi teman-teman yang tidak menggunakan tablet, menggunakan kertas tidak masalah, yang penting siapkan kertas kosong. Berikutnya adalah cue card tidak boleh dianggap remeh dan tidak bisa digantikan dengan improvisasi semata. Kecuali kalau ini sifatnya adalah orasi ataupun pidato impromptu atau teman-teman mau ikut lomba pidato. Nah, ini tentu tidak menggunakan cue card ya. Berikutnya adalah kesalahan kecil seperti salah menyebut nama atau urutan acara dapat mengganggu jalannya acara. Oleh karena itu, cue card adalah hal yang esensial. Berikutnya, acara non-formal. Saya selalu tekankan, satu-satunya aturan yang mengikat untuk acara non-formal adalah keinginan dari klien. Maka ketika teman-teman mendapat tawaran MC informal, let's say acara birthday party, annual gathering, misalkan apa lagi? Family gathering. Intinya acara yang informal, selalu tanyakan kepada klien ataupun kepada panitia pembawaan seperti apa yang klien inginkan. Cheerful, fun, lucu, kalem, elegan tapi hangat, atau emosional dan haru biru. Ini yang mana nih yang mau dibawakan? Dan itulah nanti yang harus teman-teman bawa sesuai dengan keinginan klien dan juga sesuai dengan nyawa dari eventnya. Untuk contoh acaranya bisa pentas seni, konser, lomba, reuni, hal-hal lainnya yang memang tidak ada struktur acara khusus. Next slide. Untuk suara, bisa menciptakan suasana yang gembira dan menyenangkan, bisa menggunakan karakter suara kita masing-masing, tapi saran saya ketika nanti audiensnya banyak, otomatis kita harus lebih berpower suaranya. Prinsipnya tetap pakai abdominal breathing, supaya suara kita ini tetap terjaga sampai akhir. Menggunakan suara normal boleh seperti percakapan sehari-hari ketika memang tidak menuntut kita untuk suara yang lebih berpower. Kalau suara yang lebih berpower pasti kita harus butuh abdominal breathing. Nada bicara itu bebas dan dinamis, disesuaikan tadi dengan nyawa acara yang diinginkan. Gaya penyampaian lebih fleksibel, kemudian suara tetap harus mikrofonis dan enak didengar. Hindari suara terlalu tinggi atau cempreng agar tidak mengganggu audiens. Berikutnya adalah sikap tubuh, tetap berdiri tegak, tapi di sini boleh fleksibel, sesuaikan saja dengan ritme bicara teman-teman, konteks bicara teman-teman. Kalau sedang interaksi ya berarti boleh mendekat ke audiens, kemudian boleh disesuaikan saja. MC boleh berjalan, berlari, dan berinteraksi dengan audiens, ini silakan. Ekspresi wajah harus terlihat tetap bahagia, menyenangkan sepanjang acara, ataupun juga disesuaikan dengan situasi acara. MC informal juga harus jago acting dan improvisasi ya teman-teman ya, biar lebih ekspresif. Misal dalam suatu kondisi tertentu teman-teman harus bisa membawa acara lebih emosional tadi. Ingin yang datang di situ itu merasakan haru biru, pakai ekspresi juga harus bermain di situ. Nggak mungkin mau bikin acara haru biru tapi hehehe ya kan, kita pasti harus gimana nih ekspresinya biar lebih menyentuh. Yang ketiga adalah pakaian. Pakaian yang dikenakan tentu adalah pakaian yang casual, bisa nyentrik juga boleh supaya terlihat outstanding. Menggunakan warna yang cerah sehingga mencerminkan keceriaan kalau untuk acara-acara fun. Tentu ini tidak semua acara seperti itu, tapi juga bisa menggunakan warna-warna yang sesuai dengan keinginan klien. Tetap disesuaikan dengan konsep dan tema acara, dan jika acara bertema tertentu, misalnya gotik ini juga bisa. Kemudian jika panitia menyediakan seragam, MC juga harus mau mengenakannya gitu ya. Dan kalau misalkan mau memodifikasinya harus izin terlebih dahulu. Next slide. Contoh seperti ini untuk konser, ini untuk acara olahraga, disesuaikan. Next slide.
Oke. Nah, di sini kita akan masuk ke opening MC yaitu greeting, attention, interest, desire, and action. Tentu di acara di setiap pemandu acara, opening itu menentukan kesan pertama audiens terhadap pembawaan MC. Walaupun memang opening itu bukan segalanya ya, tetaplah keseluruhan acara pasti menjadi tolak ukur keberhasilan. Namun awal-awal ini tentu yang sering banget bikin kita deg-degan karena ya saya rasa semua hal di hidup ini di awalnya itu pasti bikin kita ngerasa campur aduk gitu ya, deg-degan, takut, takut salah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setidaknya ada beberapa poin yang perlu kita tekankan ketika membuat opening MC, terutama untuk MC semi formal dan informal, yaitu ada greeting, attention, interest, desire, and action. Semua ini harus kita kendalikan. Dari mulai menyapa atau salam, kita juga harus dipikirkan matang-matang kita mau menggunakan salam yang seperti apa nih intonasinya. Attention, kita ingin menarik perhatian audiens dengan cara apa nih? Mau kita kasih pantun kah, jargon kah? Kemudian interest, ketika kita menjelaskan acaranya, ini hal apa yang mau kita tekankan supaya audiens ini tertarik. Desire, semangatnya kita mau pantik dari mana? Oh, jargon, oke. Oh, positive vibes-nya MC juga boleh. Lalu action, jangan sampai terutama untuk MC semi formal dan non formal ya, jangan sampai ketika openingnya tidak ada respon sama sekali dari audiens. Maka kita harus tetap bisa membangun crowd. Nah, crowd ini adalah action yang dihasilkan atau respon yang dilakukan oleh audiens terhadap pembawaan kita, baik itu tepuk tangan, tertawa, ataupun mengangguk, dan gesur-gesur lainnya sebagai respon dari komunikasi yang kita sampaikan. Next, apa saja yang perlu kita tambahkan supaya opening kita ini makin keren? Ya pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pantun. Nah, pantun ini memang untuk saya itu harus disiapin dulu ya, karena saya itu kalau untuk mikir cepet pantun ini agak sedikit susah. Tapi kalau untuk memahami topik yang lain-lain ya insya Allah bisa. Tapi kalau untuk pantun ini kayaknya harus dipikirin banget gitu. Maka saya biasanya mempersiapkan itu sebelum acaranya berlangsung, saya udah punya catatannya. Tapi kalau teman-teman punya kreativitas yang keren banget, yang mana bikin pantun itu bisa on the spot, ini saya acungi 4 jempol sama jempol kaki saya. Keren. Oke, kalau begitu saya akan mengundang satu teman dari seluruh peserta skill update ini untuk praktik pantun yang satu ini. Oke, sebagai rasa terima kasih saya karena sudah on cam dari tadi, ini ya, Kak Heru Listianto. Selamat malam, Kak Heru. Selamat malam. Oke, Kak Heru domisilinya di mana? Saya di Kota Bandar Lampung, Kak. Oke, Kota Bandar Lampung. Baik, Kak Heru, Iya. di sini kita ingin mendengar bagaimana Kak Heru membawakan pantun yang satu ini. Silakan bisa dicoba. Iya. Dicoba ya, Kak ya. Siap. Oke, hadirin yang kami hormati, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Pakai batik, motifnya bunga. Dipakai anggun sekali. Selamat datang hadirin semua. Mari kita mulai acara spesial kita kali ini. Wah, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih sudah berkenan untuk praktik. Pantunnya sangat keren, suaranya ini berwibawa sekali, cocok untuk MC-MC formal ataupun semi formal. Kalau boleh tahu Kak Heru sudah pernah memandu acara apa saja? Pelantikan sebuah partai politik. Baik. Iya, sebuah partai Apalagi politik. kira-kira? Kalau seminya mungkin
acara apa ya, launching sebuah produk kendaraan pernah sekali, dulu udah lama sekali itu. Oh, baik, keren Iya, banget. iya, Sukses iya. selalu Kak Herus. Terima kasih Sama-sama banyak. Kakak, ya. Heeh, udah lama. Nah, iya. Udah lama tapi memang punya ini ya, punya dasar Ya. yang kuat. Jadi ketika Ah, disuruh iya, langsung. menggali menggali secara keilmuannya yang belum pernah seperti malam ini. Oke, semoga nanti bisa Iya, memperkuat lagi ya Kak Heru ya. terima kasih Kakak. Yuk. Dengan senang hati. Baik, kira-kira setelah Kak Heru akan ada siapa? Kita next slide dulu. Masih ada satu pantun yang bisa teman-teman praktikkan. Nah, kalau begini kayaknya semuanya harus on cam ya. Seperti Kak Heru. Oke, ini sudah ada yang raise hand. Semoga yang raise hand ini bisa on cam, tidak terkendala jaringan. Ada Kak Nabilah dari Jawa Timur. Halo, Kak Nabilah, apakah bisa on cam? Halo Kakak, iya Kak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oke, Kak Nabilah, silakan bisa dipraktikan. Baik Kak, makasih kesempatannya. Awan gelap pertanda hujan. Siapkan payung untuk berjalan. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin dan tamu undangan. Terima kasih. Wow, ini suaranya juga asik banget. Cocok nih kalau partneran sama Kak Heru, suaranya sama-sama berwibawa. Ini sepertinya sering sekali memandu acara-acara yang sifatnya formal, semi formal, tapi yang hangat, elegan, misalkan seperti engagement atau akad nikah, begitu ya. Iya, Alhamdulillah Kak, tapi masih perlu belajar terus. Masih pemula. Oh, baik, udah keren banget dan semangat terus belajarnya. Makasih Mantap. Kak. Iya Tidak Kak. ada komen. Ada koreksi Kak. Aman untuk acara semi formal aman, tapi nanti kalau misalkan nih situasinya berubah jadi informal, maka berarti powernya perlu ditambah dan intonasinya lebih dikasih dinamis lagi. Contoh misalkan, awan gelap pertanda hujan, siapkan payung untuk berjalan, selamat datang kami ucapkan kepada hadirin dan tamu undangan. Contoh itu untuk informal ataupun semi formal yang memang butuh energi yang lebih powerful. Terima kasih. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Bisa juga kita menggunakan quotes, teman-teman. Dan misalkan nih acaranya itu semi formal, terutama semi formalnya ini kok acaranya katakanlah akademis ya, di bidang akademis. Ini boleh kita mengutip quotes dari Albert Einstein misal, ataupun siapapun itu yang cocok dengan tema acaranya boleh. Nah, contoh seperti ini. Selamat malam hadirin. Seperti kata pepatah, dimulai dari mimpi, lahirlah kenyataan. Malam ini kita berkumpul untuk mewujudkan mimpi bersama. Mari kita sambut acara ini dengan antusiasme yang tinggi. Let's give big a round of applause. Contoh seperti itu. Kemudian untuk next slide berikutnya kita juga bisa pakai quotes untuk acara informal. Contoh acaranya di sini adalah untuk apa ya, sepeda santai kali ya. Selamat siang teman-teman semua. Ada yang bilang nih kalau hidup itu seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbangan kita harus terus bergerak. Nah, hari ini kita akan gerak bersama dalam acara Sepeda Santai 17-an Agustus. Mana suaranya? Nah, gitu. Jadi harus bisa ekspresif walaupun di depan saya ini cuma tembok. Tapi saya udah membayangkan kalau depan saya ini ya udah berjejer, hadirin semuanya udah pakai sepeda dengan aksesoris lucu-lucunya. Maka saya juga harus bisa interaktif dan juga fun. Oke, kita next slide. Jangan lupa tentang product knowledge teman-teman ya. Terutama untuk acara semi formal dan informal. Biasanya kan satu acara itu ada menu utama. Contoh acara pelantikan. Jangan pelantikan, kalau pelantikan lebih ke formal ya. Acara bedah buku. Di bedah buku ini tentu menu utamanya adalah
nanti paparan bedah buku dari penulis. Nah, kita boleh sedikit spill di sini. Nanti akan ada bedah buku, yang mana buku ini merupakan buku apa, sudah bestseller, info-info menarik tentang buku itu kita taruh di awal. Seperti misalkan buku ini sudah tercetak berapa, kemudian apa yang bikin menarik, lalu nanti akan dibahas apa saja. Ini boleh kita spill di awal sebagai teaser. Tapi tentunya nggak semua informasi kita masukkan ya, hanya untuk menggugah rasa penasaran audiens supaya audiens itu mau menunggu sampai acaranya selesai dan mau mengikuti acara utamanya. Informasinya boleh kita tanyakan pasti kita tanyakan ke panitia, atau bisa juga kita meminta term of reference. Di situ ada latar belakang, boleh di situ kita rangkum atau kita summarize supaya lebih cocok dengan bahasa kita dan juga lebih bisa kita improvisasi. Next slide. Oke, sekarang kita akan coba bedah cue card. Dari cue card formal terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, di sini adalah cue card formal acara keagamaan sebetulnya ya. Jadi ini acara temanya adalah agama Islam. Namun karena dihadiri oleh Presiden ke-7, sehingga acaranya ini harus sesuai sama protokoler Istana Merdeka. Protokoler istana maksudnya. Nah, di sini diawali dulu dengan kalimat announcement bahwa acara akan dimulai, kemudian di sini kita sampaikan secara voice over. Teman-teman pasti sudah paham ya, kalau di satu acara itu pasti MC nggak cuman ngomong ketika tampil, kadang di backstage pun kita udah disuruh kasih pengumuman atau announcement. Terutama di acara formal kita kan perlu memastikan audiens itu udah duduk, udah tenang, udah tahu kalau acaranya mau mulai. Jadi jangan ketika crowded tiba-tiba ujuk-ujuk datang tamu undangannya, terus acara dimulai begitu saja dengan situasi yang masih crowded. Maka di sini kita harus pastikan dengan menggunakan announcement yang jelas. Aturan apa saja yang harus kita sampaikan, misalkan di situ tidak boleh menggunakan nada dering, tidak boleh memfoto sembarangan, tidak boleh duduk di tempat yang tidak sesuai dengan nama, misalkan kita harus sampaikan di awal. Contoh begini, bagi Bapak Ibu dan para undangan yang baru saja tiba, kami persilakan untuk langsung saja menempati kursi-kursi yang telah tersedia karena acara akan segera dimulai. Kami juga mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk berkenan mematikan nada handphone atau mengubah nada panggil dengan mode getar. Tetap berada di tempat dan tidak mengambil foto ataupun gambar kecuali para petugas yang telah ditentukan agar tidak mengganggu jalannya acara. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Oke, scroll down. Di sini kita menyambut kedatangan tamu VIP yakni Presiden. Lanjut langsung lagu kebangsaan Indonesia Raya. Belum salam ya teman-teman ya, di sini masih acara awal dulu. Kemudian kita menyambut atau menyampaikan penghormatan kepada tamu-tamu kehormatan, VIP, very important person. Kemudian barulah kita mengucapkan salam. Karena ini acara keagamaan, kita tambahkan muqaddimah bahasa Arab ataupun tambahan-tambahan pembukaan pakai bahasa Arab sedikit. Namun kalau di sini acaranya itu formal biasa, cukup salam secara Islam, kemudian salam 5 agama gitu ya. Dan nanti langsung dilanjutkan dengan pembukaan sedikit kalimat pembuka dari MC, lalu langsung acara yang pertama. Scroll down gak apa-apa, kita sambil jalan supaya waktunya pas. Yap, nanti kita akan coba review secara lebih detail sekaligus nanti praktik. Ini kita scroll down dulu aja. Kurang lebih seperti ini, kalimatnya sangat singkat sekali. Lebih jelasnya nanti teman-teman akan dapat filenya melalui grup, tenang saja.
Oke, kita coba sedikit intip untuk yang semi formal. Tim skill update minta tolong. Ya, kurang lebih begini. Cuman list-list saja karena nanti saya akan improve. Kebetulan ini bukan high level meeting, jadi saya bisa improve dengan lebih bebas. Kalau high level meeting saya biasanya naskahnya berlembar-lembar. Oke. Ke non formal ngintip sedikit. Ya, oke. Nah, seperti ini juga sama, lebih ke kalimat-kalimat yang membantu saya saja untuk nanti bisa improve dengan lebih jelas. Baik, kita lanjut dulu ke materi berikutnya. Ini ada pemantapan materi dari materi kali ini, yaitu kaitannya dengan vokal, verbal, dan visual. Yap, namanya MC itu kan juga bagian dari public speaking ya, mastering of ceremony itu ya public speaking, master of ceremony berarti ya public speaker. Oleh karena itu, di dalam di dalam materi ini kita akan bahas vokal, verbal, visual, yang mana 3 aspek ini yang akan menambah kesempurnaan penampilan kita. Di teorinya Albert Mehrabian mengungkapkan bahwasanya ternyata keberhasilan kita dalam menyampaikan informasi melalui komunikasi publik atau public speaking ini didorong juga oleh penampilan kita, yaitu visual. Visual itu bisa dari penampilan, bisa dari gerakan tangan, ekspresi wajah, apapun yang terlihat oleh audiens. Berikutnya, vokal kita. Apakah vokal kita jelas, apakah vokal kita baik. Lalu verbal, pemilihan diksi kita apakah oke, itu baru verbal. Maka di sini kita akan coba sempurnakan dengan beberapa tips berikut. Next slide. Verbal dulu ya teman-teman. Di verbal itu pasti ada yang namanya masalah filler words, terus ngeblank, nge-freeze, dan masih banyak lagi. Maka di sini kita harus mengetahui kira-kira kita itu kalau filler words biasanya apa. Ataukah hanya bilang atau mungkin yang lain, apa ya, apa itu namanya, gitu. Jadi kita harus paham, kita harus hafal juga, kita harus sadar. Setelah sadar, baru nanti kita akan mencari pengganti kata yang lain. Kata jadi, kata gantinya berarti bisa sehingga, bisa oleh karena itu. Kata gitu lebih baik saya stop kalau mau ngomong gitu, mending intonasinya saya bikin titik biar kalimatnya selesai. Kadang kalau kita udah selesai menjelaskan sesuatu tapi kok rasa-rasanya pengen ngomong terus, biasanya kita diakhiri dengan gitu karena kita nggak tahu juga nih apa what's next yang saya harus sampaikan. Ya udah deh, gue kasih gitu aja. Public speaking merupakan hal yang fundamental sehingga kita harus bisa belajar dari sekarang gitu ya. Ada kalimat terakhir gitu ya. Nah, ini juga termasuk filler words yang harus kita hindari. Pelan-pelan aja kalau bicara, kalau memang kita merasa kalimatnya sudah cukup sampai di situ ya cukup, nggak usah ditambah-tambahin lagi. Membuat kontak mata, memperpanjang kata, jangan takut diam, karena diam itu juga bagian dari teknik kita untuk memperkuat pesan kita. Bicara dengan lantang, berpower, dan ganti pengisi filler words itu dengan kata sinonimnya, sehingga filler words bisa kita tutupi dengan kata-kata yang lebih bervariasi. Karena memang menghilangkan filler words itu kan seperti merubah kebiasaan. Yang namanya kebiasaan kan pasti butuh waktu ya, takes time, butuh berkali-kali dilatih. Oleh karena itu pelan-pelan treatmentnya dari mengganti kata filler words kebiasaan kita itu dengan sinonimnya dulu. Oke, next slide. Kemudian
latihan artikulasi ini akan membantu kita mengurangi belibet atau mengurangi keseliu lidah. Selain itu juga membuat kita makin rileks ketika berbicara. Maka kita boleh latihan lip trill. Tahan sampai nafas kita habis. Tapi bisa juga kalau misalkan teman-teman belum kebiasaan, bisa terpotong-potong dulu. Misal ini juga boleh. Tongue trill. Lalu pijat rahang supaya lebih rileks sebelum tampil. Biasanya kan kalau di backstage dengan segala macam dinamikanya kan kita lehernya kencang ya teman-teman ya. Kayak baru makan sate kambing 10 tusuk nih, sininya tegang banget karena kita pressure-nya luar biasa. Nah biar relax, pijat-pijat dulu nggak apa-apa. Pijat-pijat dulu, atau jangan lupa pakai fresh care biar kita lebih relax. Berikutnya adalah tongue twister. Contoh kalimat yang sering saya praktikan: kepala kelapa, kepala kelapa, kepala kelapa, kepala kelapa, kepala kelapa, kepala kelapa. Cacing-cacing kecil cenderung cepat-cepat ceroboh, cetak-cetak cermat. Sisiti si penjual ikan sudi sedekahkan sedikit ikan segar. Baling-baling bambu besar yang berputar-putar. Misalkan apa lagi ya? 9 sapi sinambung sambil sekeliling sawah, dan lain-lain. Bisa dicari di internet, banyak sekali kalimat-kalimat yang lucu-lucu yang bisa buat latihan tongue twister. Selanjutnya adalah vocal warming. A, I, U, E, O, sekalian senam muka ya, dimaksimalin A, I, U, E, O nya. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Biar nggak gabut ketika menunggu acara dimulai, boleh sambil latihan-latihan begini dulu. Next slide. Selain itu, kita juga bisa mempraktikkan olah vokal mami, mu, me, mo, atau sambil humming supaya tenggorokan kita jadi lebih siap untuk menyuarakan suara kita yang penuh power itu. Yang kedua, latihan pernapasan bisa pakai hitungan tadi ya, pernapasan perut 478 atau 444 juga bisa. Tangan kiri di dada, tangan kanan di perut, atau boleh dibalik lah senyamannya. Yang penting kita bisa memastikan kalau yang mengembang itu perut kita, bukan dada kita, ketika udara itu masuk ke dalam paru-paru. Next slide. Bersuara di depan mikrofon ini juga penting. Ketika misalkan masuk nih, udah ada beberapa audiens yang duduk, kita mau cek sound, tentunya nggak boleh cek-cek 1, 2, 3, langsung aja berbicara sambil soft opening. Selamat datang kami ucapkan hadirin yang baru saja tiba di Ballroom Hotel XYZ. Kami ingatkan untuk Bapak Ibu yang belum melakukan registrasi di meja depan, kami undang kembali untuk dapat melakukan registrasi dan juga mengambil souvenir. Setelah itu kami persilakan kembali untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Acara sesaat lagi akan dimulai, tepatnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sembari kita ngomong kayak gitu, itu sembari kita, udah pas nih, terlalu bergema, mikrofonnya kayaknya terlalu nyaring, ini bisa kita komunikasikan. Yang keempat adalah bernapas dengan irama, boleh napas cepet-cepet gitu ya. Terus habis itu nanti napas panjang. Pokoknya di latihan olah vokal itu yang nggak boleh lupa adalah atur napas. Berikutnya, 10 kualitas vokal yang harus kita asah terus adalah kemampuan meramu intonasi yang baik. Jangan sampai intonasi kita monoton itu-itu saja, tapi kita juga harus campur dengan intonasi lain. Dan intonasi itu juga harus kita tambah referensinya dari kita mendengarkan orang lain berbicara, terutama misalkan role model MC kita nih. Intonasi MC
A begini, MC B begini, oke berarti kalau aku kayaknya begini deh enaknya. Memang harus sering-sering melihat secara langsung dan menganalisis, kemudian mempraktikkan. Artikulasi, kejelasan kita dalam mengucapkan kata per kata, aksentuasi, penekanan, tone suara kita. Kalau formal berarti tone-nya deep, kalau semi formal ini boleh sedang, kalau informal ini boleh kita lebih ke campur-campur sesuai dengan konteks naskahnya. Lalu power, suara berpower ini bukan tentang teriak, tapi tentang kita mengondisikan kapan kita ngasih aksentuasi yang pas, penekanan yang pas, kemudian juga volume yang disesuaikan dengan crowd audience. Berikutnya adalah tone suara yang pas, intonasi yang sesuai dengan konteks kalimat, maka ini akan menghasilkan power. Maka power tidak sama dengan teriak. Phrasing, pemenggalan yang tepat, jeda yang pas, tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat. Vibrasi suara, getaran suara kita rasakan. Oke, berarti ini udah maksimal nih, saya udah bisa ngerasain tenggorokan saya getar gitu ya. Kemudian semuanya nih, rongga mulut dan lain sebagainya, kita semuanya udah siap. Kemudian speed, kecepatan, pernapasan kita jangan lupa tetap pakai abdominal breathing untuk membuat energi kita tetap stabil sampai dengan akhir. Infleksi, perpindahan intonasi satu ke intonasi lain, karena dalam MC kita nggak mungkin pakai intonasi yang monoton. Oke, next slide. Next slide, nanti ini kita praktikkan di akhir saja. Next slide. Visual, next slide. Visual dari outfit dulu, kemudian make up, lalu ekspresi wajah. Selain itu juga ada gestur tangan, next. Nah, di sini ya gestur-gestur tangan tertentu yang harus kita pahami. Ada yang certain, ini yakin, kemudian juga I'm being open, terbuka. Tentu kalau kita pakai cue card ya nggak apa-apa, pakai cue cardnya aja kita gerak-gerakin. Tentunya ini untuk berlaku pada MC, semi formal dan informal. Kalau untuk MC formal tentu tidak banyak gerakan yang kita lakukan ya teman-teman ya. Next. Kontak mata selalu jaga ke kanan, tengah, kiri, terus stabil seperti itu, terutama untuk MC semi formal dan informal. Next slide. Oke, sekarang kita akan masuk ke praktik. Apakah sudah ada yang raise hand? Baru Farah di Bahanum nih. Saya tunggu lagi. Oke, langsung banyak sekali, keren banget. Terima kasih banyak antusiasnya. Love. Ada Eis Nurista Manasari, ada Angel, ada Nayang Sasi Merauke. Oke, kita sebutkan 4 dulu ya, sampai Kak Nayang ya. Oke, saya mau ngundang dulu nih, karena biasanya kalau dari Merauke ini berarti sudah pukul berapa ya? Pukul berapa ya dari Merauke ya? Oke, kita langsung panggil saja Kak Nayang. Halo, selamat malam Kak Nayang. Halo, Kak. Aduh Kak, maaf nggak on cam ya, soalnya nggak pakai jilbab, udah malam banget ini. Ya, baik, sangat dipahami. Langsung saja Iya. kita akan praktik di MC formal. Oh, yang di cue card yang tadi di-share di grup ya, Kak? Betul, ini juga bisa kita tayangkan sebentar ya. Kita tunggu. Nah, sip. Oke, Kak Nayang, di sini kita akan praktik dulu di bagian awal. Tadi sudah sempat saya praktikkan, sepertinya masih bisa dipraktikkan langsung aja kali ya. Oke, langsung aja Kak Nayang. Oke, boleh ya, Kak. Aduh, aku coba ya, soalnya jujur aku nih belum ada pengalaman MC sebenarnya, Kak. Apa dong, dicoba dulu pokoknya. Oke, coba ya. Bagi Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang baru saja tiba, kami persilakan untuk langsung saja menempati kursi-kursi yang telah tersedia karena acara akan segera dimulai. Kami juga mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk berkenan mematikan nada handphone atau mengubah nada panggil dengan mode getar, tetap berada di tempat dan tidak mengambil foto ataupun gambar, kecuali para petugas yang telah ditentukan.
agar tidak mengganggu jalannya acara. Oh, sorry salah Kak, itu dia punya Oke. garis miringnya. Lanjut aja dulu, aman. Oke. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Oke, nah sebentar. Masih di sini saja dulu. Oke, Kak Nayang, PR Kak Nayang adalah abdominal breathing atau suara perut atau suara bulat. Oh, Sekarang oke. coba, sekarang pakai pernapasan perutnya. Pastikan yang mengembang itu tulang rusuk bagian bawah atau perut. Berikutnya, kalau nemu huruf vokal, itu seolah-olah ada huruf O juga di situ. Maka bukan bagi Bapak Ibu dan para undangan yang baru saja tiba, tapi bagi Bapak Ibu dan para undangan yang baru saja tiba, kami persilakan untuk langsung saja menempati kursi-kursi yang telah tersedia karena acara akan segera dimulai. Kami juga mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk berkenan mematikan nada handphone atau mengubah nada panggil dengan mode getar. Tetap berada di tempat dan tidak mengambil foto ataupun gambar kecuali para petugas yang telah ditentukan agar tidak mengganggu jalannya acara. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Ulangi sekali lagi boleh? Oke, Kak. Bagi Bapak, Ibu, dan para undangan yang baru saja tiba, kami persilahkan untuk langsung saja menempati kursi-kursi yang telah tersedia karena acara akan segera dimulai. Kami juga mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk berkenan mematikan nada handphone atau mengubah nada panggil dengan mode getar. Tetap berada di tempat dan tidak mengambil foto ataupun gambar kecuali para petugas yang telah ditentukan agar tidak mengganggu jalannya acara. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Oke, udah lebih baik di bagian pemenggalan udah tepat, tempo udah pas, tinggal harus dilatih lebih lagi kaitannya sama suara bulat. Nah, tipsnya silakan Kak Nayang cari MC yang suara bulatnya itu bikin Kak Nayang jatuh cinta. Terus Kak Nayang tirukan dulu intonasinya. Kira-kira kalau versi suaranya Kak Nayang itu nanti jadi seperti apa? Rekam ulang suaranya Kak Nayang sambil didengarkan, lalu sambil didengarkan juga suara MC role model kakak sampai menemukan ritme yang pas. Ini karena Mm-mm. kaitannya dengan pembiasaan intonasi. Intonasinya Kak Nayang Mm. itu masih seperti intonasi ngomong biasa, seperti Oh, sehari-hari oke. saja gitu ya. Nah, di sini itu Mm-mm. ada beberapa intonasi yang berbeda sebetulnya kalau untuk MC formal. Contoh kalau kita ngomong biasa, kami juga mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berkenan mematikan nada handphone atau mengubah nada panggil dengan mode getar. Nah, ini kan ngomong biasa. Tapi Mm-mm. kalau untuk MC formal, kami juga mohon kesediaan Bapak dan Ibu. Nah, Ibu, kami juga Mm-mm. mohon Ibu, gitu kan? Mematikan Mm-mm. nada handphone atau mengubah nada panggil dengan mode getar. Mode getar. Kalau ngomong biasa, matiin dong mode getar dong, gitu kan? Tapi Iya, iya kalau benar. kita dengan mode getar akan lebih berbeda. Nah, cara membiasakan kita supaya nyeting intonasi udah otomatis intonasi MC formal adalah kita punya recordnya dulu di ingatan kita. Oh, intonasi MC formal itu begini. Caranya tadi Mm-mm. dengan mirroring, sering-sering dengerin referensi MC akan bikin kita Mm-mm. tuh banyak intonasi. Saya cerita dulu ya. Dulu saya memulai karir di kaitannya sama public speaking itu ketika saya jadi eh, apa ya? Saya jadi presenter tapi bukan presenter TV gitu ya, presenter YouTube yang menyiarkan berita MotoGP. Aduh saya jadi malu nanti kalau ada yang mengulik mohon maaf ya penampilan saya masih aneh banget waktu itu. Jadi di salah satu channel MotoGP, kemudian saya itu tekniknya membaca naskah aja. Nah dulu karena saya tuh tidak tahu, belum latihan juga dan belum banyak referensi intonasi, itu saya intonasinya tuh ngawur banget. Jadi kayak Hai MotoGP lovers, gitu kayak kayak apa ya? Kayak intonasi anak
kecil mau manggil temennya main gitu loh, kayak, nah yang main yuk, nah gitu tuh. Sampai akhirnya saya itu, apa ya yang aneh? Akhirnya saya bandingin, oh ternyata presenter di TV beneran tuh kayak gini nih. Terus saya tiru-tiruin, sampai akhirnya saya punya referensi intonasi yang banyak, baru nanti saya punya tuh ciri khas saya sendiri seperti apa. Jadi kalau Hmm. saya bisa, Kak Nayang juga pasti bisa, oke? Ya, amin, insya Allah ya Kak. Makasih. Dengan senang Kakak hati. Farah, maaf, maaf Kak, mau tanya juga, apa bedanya MC corporate swasta sama corporate kayak kedinasan pemerintah gitu ya Kak? Bedanya di mana ya kalau untuk MC formal gitu? Mhm, mhm. Baik, kalau untuk formal pemerintah dengan formal swasta ini tentunya pada jenis acara yang dipandu ya. Biasanya kalau untuk corporate swasta formal acara formalnya biasanya untuk rapat pemegang saham nih biasanya. Tapi kalau misalkan untuk acara formal pemerintah ini lebih bervariasi, ada MOU dan lain sebagainya, masih ada banyak. Dan tentu kalau untuk swasta, protokolernya juga pasti berbeda. Kita berdasarkan pada hierarki korporat. Tapi kalau misalkan untuk swasta kita berdasarkan dengan hierarki birokrasi pemerintah. Kurang lebih begitu perbedaan secara spesifik, secara generalnya. Nanti kita bahas lagi di sesi pertanyaan ya. Oke, Oke, siap kalau gitu Kak. Makasih banyak Kak. dengan senang hati kita akan move ke semi formal. Kita sambil ngejar waktu ya teman-teman. Nah, di semi formal ini kita akan coba ke Faradiba Hanum, Jawa Timur. Halo Kak Hanum. Yap. Halo. Halo, udah kedengeran ya kak? Sudah. Tapi suara saya jadi bergema nih. Apa kayak dua ini ya, dua device? Jadi saya mendengar suara saya sendiri juga. Oke, apa-apa, nggak masalah. Nah, di sini langsung saja scroll down. Oke, nah cukup sampai di salam, salam. Salam. Ya, cukup. Salam, assalamualaikum. Ke atas lagi. Sedikit lagi. Iya, iya, naik lagi. Stop. Nah, ini assalamualaikum. Nah, ini maksudnya. Oke, terima kasih tim operator. Oke, Kak Faradiba, saya akan contohkan sedikit. Nanti silakan Kak Faradiba bisa praktikkan ya. Boleh? Kayaknya unmute dulu aja kali ya. Nanti kita undang kembali untuk mute. Oke, sip. Nah, di sini contohnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara kali ini, yakni Focus Group Discussion Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu, bersama saya Farah Farhat selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara hingga akhir nanti. Oke, contohnya begitu, improve aja. Kalau misalkan kok masih agak masih banyak yang harus dipikirkan, nggak masalah. Yang penting jangan cepet-cepet. Oke, kita coba lagi invite. Silakan. Ini itu ya kak ya, buat kata-kata sendiri. Iya, betul. Bisa pasti. Ya, dicoba dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada puji Oke, syukur, lanjut. puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita telah dipertemukan di acara Fokus Group Discussion Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, bersama saya selaku MC. Mana ya, Kak? Nggak bisa. Udah benar. Bersama saya Farah Hanum selaku MC yang akan memandu acara kali ini hingga selesai nanti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, senang sekali bersama saya Farah Hanum selaku MC yang akan memandu acara ini Hingga selesai. hingga selesai. Hingga selesai nanti. Oke, good, nggak apa-apa. Nah, itu rasanya improvisasi. Berarti nanti Hanum PR-nya adalah latihan ad-libbing ya Hanum ya. Iya. Contoh ad-libbing nih. Hanum nulis dulu acaranya, misalkan sambutan Menteri Pariwisata misalkan ya. Dari kata itu coba jangan bikin naskah, langsung diomongin. Biasanya kalau sambutan Menteri Pariwisata berarti misalkan, hadirin yang kami hormati, dalam acara kali ini tentu kita ingin mendengarkan bersama bagaimana arahan dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Untuk itu mari kita simak bersama sambutan dari ABCDEFG. Gitu contohnya. Sampai terbiasa dengan berbagai macam bentuk kalimat untuk nyambung ke sambutan, untuk nyambung ke ini gitu ya. Oke, kita next ke non formal. Thank you so much Farah Hanum. Percobaan pertama nggak masalah, yang penting mau belajar terus, oke? Oke, sekarang kita ke Kak Eis Nurista Manasari. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Oke, Kak Ais, di sini kan ada naskah MC informal ya. Boleh ke atas lagi? Lembar pertama, sip. Di sini kita coba openingnya full improve ya Kak ya. Paling ini hanya untuk guidance saja. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di acara Skill Update Talk Show. Bersama saya di sini Farah Farhat yang akan menemani teman-teman semua berbincang hangat dengan narasumber kita yang tentunya sudah menunggu di backstage. Namun kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, teman-teman penyelenggara yang sudah bekerja keras mewujudkan acara ini hingga berjalan sampai detik ini. Tentu berkat karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kita juga diberi kesempatan ya untuk bisa bertemu di sini, berbagi ilmu dengan skill update supaya kita terus menambah dan mengasah ilmu-ilmu kita terkait dengan public speaking. Oke, sebagai gambaran awal, kita nanti akan ngapain aja sih di acara ini? Tentu nanti kita akan bincang-bincang hangat bersama narasumber kita, Kak Ais Nurista Manasari. Lalu juga teman-teman harus menyiapkan pertanyaan, karena sangat disayangkan kalau teman-teman gak bertanya sama Kak Ais yang selaku seorang expert dalam bidang public speaking. Terus nih, teman-teman pada mau hadiah nggak? Mau kan? Kalau mau, nanti kita akan nge-games bareng habis Q&A. Jadi siapkan staminanya supaya nanti dapat door prize. Dan itu tadi acara-acara yang nanti akan kita ikuti bersama. Langsung saja kita undang narasumber kita kali ini, Kak Ais Nurista Manasari. Contoh gitu. Silakan. No pressure. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Skill Update Talk Show pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Rista selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada bintang tamu yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian ada pihak sponsor dan teman-teman penyelenggara yang hebat-hebat semua pada malam hari ini. Untuk para hadirin, terima kasih sudah
menyediakan waktunya untuk berkumpul pada hari ini serta berbagi pengetahuan bersama dengan kami pada sore hari ini. Berkat karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi kesempatan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan suatu apapun. Nah, sebelum memasuki rangkaian acara pertama, terlebih dahulu saya ingin memberitahukan nih apa aja agenda dalam acara pada malam hari ini. Yang pertama itu ada talk show. Talk show-nya itu bersama narasumber yang hebat pada malam hari ini yaitu Kak Farhat. Nah, sebelum Kak Farhat menyampaikan materinya, bisa kalian untuk mempersiapkan nih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kalian ingin pertanyakan. Nanti setelah pertanyaan ada sesi games. Nah, tentunya sesi games ini akan sangat menarik dan ada hadiahnya. Jadi kalian perlu persiapkan untuk mendapatkan hadiah dari games tersebut karena pastinya seru. Kemudian setelah games ada closing yang tentunya akan saya beritahukan nanti biar kalian bisa menghadiri acara sampai selesai. Nah, itu aja agenda kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa menikmati acara pada malam hari ini. Oke. Oke, kita sambut narasumber kita pada malam hari ini yaitu Kak Farhat. Terima kasih Kak Ais. Nah, coba ya kita kasih oleh-oleh buat Kak Ais supaya nanti di kelas berikutnya kalau ikut lagi pas praktik udah makin gacor. Saya analisis Kak Ais ini punya filler words, yaitu pada malam hari ini. Jadi kata itu terulang-ulang terus, kayaknya ada banyak sekali terulang ya. Nggak masalah. Apa namanya, tidak usah merasa malu, ini namanya proses. Justru karena Kak Ais praktik, akhirnya kita bisa analisis bareng apa nih yang bisa kita improve. Dan kondisi seperti ini memang sering terjadi untuk kita yang belum terbiasa improve. Kita bingung nih kalimat lainnya apa ya yang lebih bervariatif. Maka karena mungkin kita ini bingung mau ngomong apa, maka yang paling aman deh yang terpikirkan hari ini. Nah, untuk awal, Kak Ais bisa ngelis sinonim dari acara hari ini, acara kali ini, kemudian kesempatan kita yang seru ini bisa, kemudian juga bisa juga disebutkan acaranya, misalkan tentu di sini kita sudah tidak sabar ya menyambut narasumber kita yang akan memberikan materi di acara Skill Update Talk Show. Hari ini kan merujuk pada nama acaranya. Nah, daripada kita pakai hari ini terus, ini juga bisa sekali-kali nyebutin sekaligus aja nama acaranya apa. Maka nama acara itu memang harus dihafal, harus di luar kepala. Berikutnya nanti cari sinonim lagi. Kalau misalkan udah mentok sinonimnya, berarti ya dibiasakan kalau mau ngomong itu lagi, kita harus stop. Maka memang dalam improvisasi nggak cuma tentang bicara terus, tapi juga harus fokus dan mindful. Di sini kita improvisasi itu bukan semata-mata untuk ngulur waktu, tapi kita juga ingin berkomunikasi. Komunikasi beda loh ya sama ngomong biasa ya. Komunikasi itu ada pesan. Kalau pesannya itu diterima sama audiens kita ini merasa paham, itu namanya komunikasi. Tapi kalau kita ngomong aja, tapi audiens kita ini lagi ngapain sih ngomongnya muter-muter, nggak tahu maksudnya apa, berarti itu komunikasinya belum terjalin dengan baik. Maka prinsip improvisasi bukan cuman yang penting ngomong aja, tapi juga harus berkomunikasi atau komunikatif. Gitu ya Kak Ais. Keren banget udah mau coba. Jadi akhirnya tahu mana yang harus diimprove. Oke, terima kasih banyak Kak Farhat. Dengan senang hati. Semangat, sukses selalu. Oke. Teman-teman maaf kami tidak bisa mengakomodir semua yang sudah raise hand, tapi saya sangat menghargai
antusias dari peserta malam ini. Tentu kalau teman-teman bisa misalkan ya, kalau teman-teman pingin praktik atau pingin mendapatkan review dari saya, selain di kelas ini boleh misalkan mengirim video di DM tentang praktik ini, bisa satu bait atau satu paragraf naskah saja juga cukup. Kemudian nanti silakan minta review saya juga boleh seperti itu, untuk biar teman-teman itu tetap ini ya, penuh hak-haknya di kelas ini, tetap dapat review dari saya ini silakan. Tapi nanti mohon bersabar, satu-satu nanti saya akan balas gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada banyak sekali pertanyaan yang sudah di drop di kolom chat, kita akan coba lihat. Tadi itu sudah ada nih di paling atas, semoga sih tidak. Oke. Dari Kak Nabila nih. Yang lain silakan ya, boleh, kita masih punya waktu 10 menit ke depan. Gimana tipsnya biar PD maksimal di setiap acara, apalagi acara baru? Memang persiapan matang itu perlu, namun di lapangan MC profesional sangat dituntut untuk serba bisa dan keluar dari zona nyaman. Mohon arahannya Kak Farah. Itulah MC. MC memang bukan pekerjaan yang sama setiap harinya, sama setiap kesempatannya. Pasti akan berbeda. Setiap panggung itu menawarkan experience yang berbeda, walaupun judul acaranya sama. Hari ini upacara bendera tahun ini bisa saja nuansanya berbeda dengan upacara bendera besok. Begitu juga acara-acara yang lain. Maka, untuk bisa tampil percaya diri, ini membutuhkan jam terbang yang tidak sedikit. Tapi teman-teman jangan berputus asa. Lah kan saya baru awal, jam terbangnya dari mana? Justru kita harus mendobrak jam terbang yang pertama kita. Seperti kita mau apply pekerjaan. Menjadi seorang fresh graduate yang belum pernah bekerja sama sekali, pasti perasaannya apakah aku pantas, kan belum ada pengalaman. Ya memang justru pengalaman pekerjaan yang pertama itu ya untuk ngelis satu pengalaman pertama itu. Kalau kita nggak pernah apply, nggak pernah punya pengalaman, maka kita harus ciptakan jam terbang kita sendiri. Jemput dulu jam terbangnya, rasakan dinamikanya sampai kita terbiasa. Kepercayaan diri itu juga datang dari kebiasaan kita menghadapi berbagai macam pressure di lapangan. Selain itu, prinsip tadi, memahami bahwasanya acara itu dinamis, itu harus benar-benar udah terpatri di dalam pikiran dan sanubari kita, sehingga apapun acaranya, apapun gejolaknya, kita tetap kuat, kita tetap eksis di situ. Yang kedua, tanya seputar acara formal. Bagian pembukaan acara formal itu menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Itu masih belum paham Kak, mohon arahannya. Iya. Jadi kalau untuk acara pemerintahan yang mana memang protokolernya itu diawali dengan Indonesia Raya dulu, skenarionya begini. Di acara pemerintah formal nih, dihadiri oleh pejabat setingkat, misalkan acaranya tingkat kota lah ya, berarti pejabat paling tinggi adalah wali kota. Ketika wali kota datang, ini biasanya akan diminta langsung untuk berdiri, kemudian nanti langsung Indonesia Raya. Baru setelah Indonesia Raya, kita akan menyambut tamu kehormatan baru salam. Sehingga Indonesia Raya itu adalah bisa dibilang rangkaian acara yang pertama. Tapi bisa dibilang juga pra-acara gitu ya, sebelum acaranya itu dimulai. Tapi di beberapa instansi itu biasanya tetap salam dulu, pembukaan awal, penghormatan, baru Indonesia Raya. Nah, ini silakan disesuaikan dengan instansi masing-masing. Kalau protokoler pemerintah daerah sampai dengan kepresidenan, itu seperti itu. Jadi kalau di kepresidenan nih, Kak Nabila, ketika presiden datang kan otomatis Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Berdiri kan semuanya. Presiden datang. Udah sampai di lokasi tempat duduknya presiden masih berdiri, semua masih berdiri, langsung disambung dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Langsung Indonesia Raya. Ten teret, ten teret, ten teret. Terus baru setelah itu duduk penghormatan. Yang terhormat, yang kami hormati. Baru setelah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru salam, baru pembukaan. Apakah untuk semua acara, baik formal, non-formal, atau semi-formal, tetap pakai cue card? Apakah itu mengesankan tidak profesional? Adakah trik? Cue card itu justru malah membuat MC terlihat profesional. Cue card itu kan juga bisa menggambarkan acaranya ya. Dan walaupun pada akhirnya kita tidak sering membaca cue card-nya, tapi cue card ini tanda bahwa orang tersebut adalah master of ceremony. Nah, tentu di beberapa negara ini berbeda, teman-teman. Misalkan di Malaysia, saya itu ngefollow MC Malaysia namanya Nora kalau tidak salah. Nah, kalau saya lihat beliau itu kan sering banget yang MC di acara conference internasional, misalkan ASEAN Summit dan lain sebagainya. Itu lucunya kalau MC formal di sana pakai podium, seperti orang memberikan sambutan. Jadi benar-benar pakai podium, lalu naskahnya ditaruh di podium, dia seperti ini memegang podiumnya. Ada mikrofon seperti ini. Itu MC di Malaysia. Jadi cue card-nya tidak terlihat, tapi tetap pakai cue card. Nah, kalau di Indonesia, MC formal tidak pakai podium, yang pakai podium hanya yang menyampaikan sambutan. Ternyata ada bedanya juga. Ini mungkin juga bergantung pada protokoler di negara masing-masing. Tapi kaitannya sama cue card, itu tetap pakai, tetap ya. Kita kan butuh yang namanya arahan. Justru malah dengan cue card itu kita terlihat profesional. Kalau dengan tidak menggunakan cue card, justru kesannya malah kurang MC banget. Bagaimana jika ada kesalahan dalam penyebutan nama akibat human error? Sampaikan maaf apabila kesalahannya sudah terlanjur disebutkan dan fatal. Misalkan Pak Budiman jadi Budiono, gitu ya. Kami yang terhormat Bapak Budiono, maaf maksud kami yang terhormat Bapak Budiman. Tapi kalau misalkan kesalahannya ini masih setitik aja, belum sampai seluruhnya, bisa diulang saja. Kami yang terhormat Bapak Budiono. Boleh, yang penting tenang. Terus untuk meminimalisir kesalahan memang harus diulang-ulang terus kalimat yang biasanya akan sering human error, yaitu biasanya yang bagian salutation. 3V verbal vokal visual oleh Albert Maharbian tadi belum sempat catat. Oh, tenang saja Kak Dian Herdiawati, nanti akan ada materi yang dikirimkan. Oke, berikutnya Kak mau tanya dikirim di mana Kak videonya yang nanti akan saya review? Boleh di DM saya Farah_Farhat_. Kak maaf mau tanya, untuk acara rapat sekolah awal tahun apa saja yang harus dibuat di cue card? Tentu yang pertama adalah salam tadi, kemudian pembukaan, biasanya kalau ada Indonesia Raya, penghormatan, nama-nama VIP. Mohon maaf ya, di sini ada balap liar. Kalau kedengaran sampai situ mohon maaf. Tadi tamu-tamu penting yang harus disebutkan di awal, tentu saja acara, deskripsi setiap acara, tapi tidak perlu susunan acara, karena susunan acara tidak perlu dibacakan di awal, langsung saja pada awalnya saja. Misalkan acara yang pertama sambutan, pengantar sambutan bagaimana, kemudian nanti doa, kemudian rapatnya dipimpin oleh siapa, nanti biasanya diserahkan ke pemimpin rapat. Contoh opening formal yang keren di naskah yang tadi nanti dikirim di grup, oke? Kayak gimana sih cara mengatasi untuk tidak ngomong yang belibet dalam MC? Belibet itu juga harus ada preparation di awal, yaitu tadi latihan lip trill, kepala kelapa. Sama kita harus perhatikan betul-betul kalimat-kalimat yang kita susah ngomongnya, harus diulang-ulang terus. Walaupun formal itu kok kita baca, tapi kalau kita sendiri tidak terbiasa dengan tulisannya, pasti juga akan ada kemungkinan salah baca. Maka biasakan dengan baca berulang-ulang sebanyak mungkin. Ketika saya dapat kesempatan untuk MC di acara World Sufi Forum tadi yang dihadiri oleh Presiden ke-7 tahun 2023, saya baca terus
saya baca terus satu harian full gitu ya. Kalau saya sempat ketika saya baca terus sampai saya terbiasa dengan tulisannya. Oke, menjaga suara stabil agar selesai sampai acara itu stabil. Ini pertanyaan yang bagus dari Kak Heru. Acara formal, semi formal, baik ya, yang informal juga. Kita harus manfaatkan celah istirahat. Misal, kita di awal pembukaan sampai dengan nanti misalkan sambutan yang pertama itu kan kita akan terus relay itu. Kita akan ngomong terus sampai dengan sambutan pertama masuk. Kita fokus saja dulu di situ. Setelah itu selesai, sambutan pertama masuk, intinya ada pengisi acara. Kemudian kita di backstage, istirahat. Nafas lagi. Fokus lagi ke cue card, baca lagi. Atur napas lagi. Relax. Udah selesai, energi kita full lagi. Jadi, jangan dibayangkan kalau kita nge-MC itu akan full non-stop. Pasti ada jeda istirahatnya. Manfaatkan jeda istirahat itu dengan baik dan fokus segmen ke segmen. Jangan langsung fokus keseluruhan acara. Karena kalau keseluruhan acaranya kita itu kepikirin dalam satu waktu, kita akan chaos, kita akan ngerasa wah ternyata banyak banget yang harus saya pandu. Akhirnya capek. Fokus satu-satu. Ternyata udah selesai aja nih di segmen terakhir. Dinikmati. Semoga membantu. Oke, satu pertanyaan terakhir, mohon maaf yang belum terjawab boleh dikopikan ke DM. Kayak gimana cara latihan supaya bisa cepet dari kata kalimat penghubung antara satu poin ke poin selanjutnya? Latihan pakai ad-libbing. Atau mendeskripsikan benda-benda yang random juga bisa. Deskripsiin fresh care dalam 1 menit, kira-kira mau ngomong apa aja tuh tentang fresh care. Gitu ya. Terus kalau mau langsung ke acaranya boleh. Tadi lihat rundown teman-teman. Oke, rundown pertama adalah sambutan ketua panitia. Bikin kalimatnya, terus coba ngomong tanpa melihat naskah sambil kita improve. Dan itu dilatih terus-menerus supaya kita itu ada pilihan-pilihan alternatif kalimat. Terus juga jangan lupa tadi teknik mirroring, mendengarkan narasumber, menirukan role model, mendengarkan role model saat melaksanakan tugasnya sebagai MC, kemudian kita tirukan sampai kita tahu tekniknya seperti ini. Berikutnya juga perbendaharaan kata yang banyak itu bisa didapatkan dari membaca, dari nonton podcast, dari dengerin radio, semuanya bisa. Baik, demikian yang bisa saya jawab. Teman-teman mohon maaf sekali saya belum bisa mengakomodir, tapi sebagai bentuk tanggung jawab saya persilakan teman-teman mengirimkan pertanyaannya kembali ke DM. Insya Allah saya akan balas satu persatu, tapi mohon bersabar ya. Nanti saya akan balas besok sembari nanti saya bekerja di kantor. Oke, kalau begitu pesan saya semangat selalu, baik itu yang sudah berkecimpung bertahun-tahun di dunia MC maupun yang baru belajar. Di sini kita sama-sama buka kembali pintu-pintu ilmu itu. Kita sama-sama kosongkan kelas kembali, kita isi lagi dengan berbagai pengalaman yang berbeda lagi, dan semoga berkenan. Tentu ilmu yang saya bagikan ini masih banyak kekurangannya, tapi saya berharap apa yang saya sampaikan ada secuil yang bisa teman-teman manfaatkan untuk karir MC ke depan. Kemudian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.